Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang fungsi kita merawat burung murai batu. Nah, di sini kan ada beberapa rawatan, mulai dari pemberian ekstra puding, mandi, jemur, embun, umbar, jemur sauna. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu karena terkadang teman-teman semua ini kan cuma merawat saja ya, tapi tidak tahu fungsinya. Nah, kalau misalkan saya sudah jelaskan seperti ini, nanti teman-teman semua tahu, oh kalau misalkan burung murai batunya seperti ini yang harus dilakukan. Kalau seperti ini yang harus dilakukan. Makanya saya bahas dasar dari fungsi rawatan-rawatannya. Nah, di sini yang pertama, ekstra puding. Nah, ekstra puding ini adalah menu tambahan untuk burung murai batu. Dan ekstra puding ini banyak dan beragam-ragam. Dan berbeda-beda fungsinya, tidak sama. Yang pertama dari ekstra puding ini adalah jangkrik. Nah, jangkrik ini biasanya menu utama yang diberikan teman-teman semua. Karena jangkrik ini sangat kompleks teman-teman semua. Dia bisa menyetabilkan, meningkatkan emosi, meningkatkan birahi. Jadi tidak ada salah satu signifikan. Dia stabil. Dia kalau misalkan pemberian jangkrik yang pas, dia nanti malah akan stabil burung murai batunya. Jadi tidak salah satu dominan dari emosi, birahi. Dan juga jangkrik ini sendiri mengandung protein, kalori, stamina. Nah, banyak kandungan-kandungan yang bagus di dalam jangkrik. Nah, kalau misalkan tidak ada jangkrik, bisa kita berikan di daerah-daerah itu seperti belalang. Nah, belalang ini bagus juga teman-teman semua untuk burung murai batu. Karena belalang ini sangat kompleks juga kandungannya. Kalau misalkan tidak kita berikan jangkrik nih, di daerah-daerah bisa menggunakan belalang. Nah, belalang ini tidak ada dominan juga antara emosi dan birahi, dia stabil. Nah, selanjutnya ulet Hongkong. Nah, ulet Hongkong ini sendiri teman-teman semua yang paling dominan. Ini untuk emosi burung murai batu. Nah, burung murai batu yang kurang emosi, misalkan dia sulit bongkar, sulit emosi, kita bisa menggunakan ulet Hongkong ini sendiri. Nah, walaupun birahinya akan naik, tapi yang paling dominan adalah emosinya. Nah, selanjutnya kroto. Nah, kroto ini untuk meningkatkan birahinya yang paling dominan. Dan dia bisa menekan atau menyetabilkan emosinya. Karena di kroto ini kan kayak di dalam itu ada kayak cairan, teman-teman. Jadi nanti akan adem. Metabolismenya akan adem. Dia akan meredam emosinya. Nah, burung-burung murai batu yang terlalu over emosi, bisa kita coba kasih itu ya, kroto saat mau digantangkan. Nah, ini kroto. Selanjutnya ada ulet Jerman. Nah, ulet Jerman ini fungsinya untuk emosi dan dia akan cepat naik emosinya. Tetapi saya sarankan jangan, karena kalau misalkan kita berikan tidak cocok ke burung murai batu, bisa dia over emosi, bisa juga dia akan cabut ke bulunya. Nah, ini untuk ulet Jerman. Selanjutnya kayak kelabang atau cicak, itu juga untuk emosinya tinggi teman-teman semua. Jadi jangan asal berikan. Nanti kalau misalkan kita berikan, kita tidak tahu, misalkan kita pemula kayak kelabang ataupun ya cicak itu ya, ekor cicak kita berikan, ini akan emosinya akan meledak-ledak. Kalau misalkan tidak tertahan, dia akan cabul teman-teman semua. Karena saking over emosinya, dia tidak ada lawan, dia akan matokin bulunya. Nah, cukup kita berikan saja teman-teman semua seperti kayak jangkrik, belalang, ulet Hongkong, kroto. Nah, ini cukup ini aja ya teman-teman semua. Dan juga ekstra puding ada yang memberikan ulet kandang. Nah, ulet kandang ini dia tidak untuk emosi, tidak untuk birahi. Jadi dia akan stabil kayak jangkrik, kayak belalang. Dia akan penyestabilan teman-teman semua untuk ulet kandang ini. Jadi tidak ada yang dominan. Nah, ekstra puding ini sendiri khususnya teman-teman semua untuk meningkatkan emosi, ada yang dominan emosi, ada yang birahi, ada yang stabil. Tetapi rata-rata untuk meningkatkan birahi. Karena dia akan senang memakan ekstra puding. Semua ekstra puding itu untuk
meningkatkan birahi dan emosi, tetapi tidak signifikan. Ada salah satu yang dominan. Nah, ini extra puding. Yang kedua, penjemuran. Nah, penjemurannya ini fungsinya untuk meningkatkan emosi burung murai batu. Jadi kalau misalkan kita jemur, ini untuk emosinya, dan juga ekstra puding yang kita berikan, dia akan terbakar. Metabolismenya yang terbakar nanti dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini untuk penjemuran. Dan penjemuran juga kita lihat teman-teman semua, burung murai batunya kalau terlalu dia faktor tinggi itu jangan terlalu lama dijemur. Kalau misalkan faktornya rendah, bolehlah agak lama dijemur. Kurang bongkar isian, bolehlah agak lama dijemur. Jadi jemur ini untuk meningkatkan emosi burung murai batu dan metabolismenya akan naik. Walaupun birahi tetap akan naik, tetapi yang dominan adalah emosinya. Selanjutnya yang ketiga, mandi teman-teman semua. Mandi ini fungsinya banyak, karena ada yang kita mandikan sebelum kita jemur, ada kita mandikan setelah dijemur, ada kita mandikan di sore hari, ada kita mandikan di malam hari. Berbeda-beda fungsinya. Kalau misalkan kita mandikan sebelum dijemur, ini untuk meningkatkan birahi, untuk meningkatkan emosinya, karena dia belum mendapatkan birahi emosi. Nanti sebelum dijemur kita mandikan. Nah, kalau misalkan kondisi burung murai batunya sudah rajin, sudah gacor, kita untuk menyetabilkan burung murai batunya terlalu emosi, terlalu birahi, kita bisa mandikan setelah penjemuran. Ataupun bagusnya di sore hari, teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman semua sibuk kerja, tidak di sore hari, bisa kita gunakan di malam hari saja. Nah, ini untuk mandi, jadi berbeda-beda fungsi. Nah, selanjutnya pengembunan. Nah, pengembulannya ini ada dua fungsi, teman-teman semua. Yang pertama untuk meningkatkan mental burung murai batu. Yang kedua untuk penyetabilan, karena di sini kan teman-teman semua cuaca dingin di pagi hari, nanti dia akan meredam emosi, meredam birahinya, dia akan stabil. Nah, kalau misalkan saya bilang tadi untuk untuk mental. Nah, mental ini teman-teman semua akan terbentuk kalau misalkan kita embunkan. Nah, burung-burung murai batu yang misalkan dia dikerodong, dia gacor, tetapi dia ablak, dia tidak mau gacor. Nah, ini bisa diembunkan untuk meningkatkan mental burung murai batu. Burung murai batu yang drop mental bisa kita embunkan saja. Nanti dia akan meningkatkan mentalnya, teman-teman semua. Jadi ini fungsinya dua, pengembunan, mental, dan untuk penyetabilan. Nah, selanjutnya ini adalah tambahan, yaitu jemur, sauna, ataupun pengumbaran. Nah, pengumbarannya ini untuk meningkatkan tenaga dan stamina burung murai batu. Yang kurang tenaga, kurang durasi main, dia akan meningkat nanti kalau misalkan kita pengumbaran. Nah, cara pengumbarannya itu harus benar. Kalau misalkan salah, dia tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Malah nanti burung murai batunya macet bunyi, tidak mau nampil, dan lain-lain. Kalau misalkan tidak sesuai. Makanya lihat pengumbarannya di konten-konten sebelumnya sudah saya bahas bagaimana cara pengumbaran yang benar. Nah, jemur sauna ini juga kalau misalkan kita tidak mempunyai umbar, kita bisa jemur sauna. Nah, jemur sauna ini fungsinya teman-teman semua hampir sama dengan pengumbaran untuk meningkatkan tenaga dan stamina-nya, tetapi dengan cara yang benar. Nah, kalau misalkan cara yang benar, silahkan simak di konten-konten saya sebelumnya, sudah saya bahas. Jemur sauna seperti apa sudah saya bahas. Oke teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasan di konten kali ini. Kalau misalkan mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa WhatsApp saya, nomornya di deskripsi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.